Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang seperti biasa ya kebagian untuk ngomongin film Indonesia yang bukan horor. Yes, gua mau ngomongin sebuah film Indonesia baru yang rilis di bioskop Kamis kemarin dan ini bukan horor, yaitu ada film yang jadi satu lagi adaptasi novelnya Pidi Baik, tapi ini nggak ada kaitannya dengan Dilan ya, bukan Dilan Universe, bukan soal Dilan SD, Dilan TK, Dilan SMA, SMP dan segala macam, nggak ada kaitannya sama sekali dengan Dilan walaupun stylenya masih agak mirip-mirip sih, yaitu ada Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu yang merupakan adaptasi dari novel berjudul sama. Ya, kayak tadi gue bilang ya, stylenya masih agak mirip-mirip Dilan, tapi itu hal wajar sih. Namanya seorang penulis yang sama tuh mau bikin karya sebeda apapun, pasti stylenya, fingerprintnya tuh, jejaknya akan kerasa tetap. Kalau misalkan beda-beda, wah patut dipertanyakan tuh apakah ini penulisnya tuh sebenarnya jago banget atau yang nulis beda orang. Cuma ini film beda banget sama Dilan sebenarnya, dan perbedaan itulah yang bikin gue tertarik untuk nonton. Masih soal romance, masih ngomongin percintaan, tapi ini bukan cinta anak SMA, melainkan cinta beda usia. Itu menarik, soalnya masih jarang banget sih di film Indonesia ya. Coba deh lu sebutin film romance Indonesia yang ngangkat percintaan beda usia. Selain Arini ya, selain Arini yang klasik dan remake-nya bikinan si Ismail Basbet, selain dua itu coba lu sebutin. Masih jarang banget, karena itu adalah sebuah tema yang lumayan dianggap tabu oleh sebagian orang gitu. Makanya gue tertarik sama film ini. Jadi kali ini nama protagonisnya adalah Sadali yang diperanin Adjel Dito. Dia ini mau merantau ke Jogja dari kampung halaman dia di Bukit Tinggi buat ngejar cita-cita sebagai pelukis. Jadi si Sadali ini seniman banget lah. Bahkan di teras rumahnya tuh, di tangga-tangga depan rumahnya itu semua penuh tulisan, dicoret-coret pakai quote-quote puitis yang gue nggak tahu kok orang tuanya ngebolehin. Sangat mendukung sekali berarti ya orang tuanya ya, ngebolehin anak itu mencoret-coret. Kalau misalkan gue nyoret-nyoret gitu dulu di rumah mah diomelin pasti. Tapi ini didukung sama orang tuanya, makanya dia juga dibolehin kuliah di Jogja. Tuh dicoret-coret rumahnya, dan di satu titik tuh pas nanti si Sadali udah di Jogja, dia ditanyain sama temennya, kamu pengen nyari tempat tinggal yang seperti apa? Si Sadali jawabnya, ya yang ada pintunya. Tipikal Pidi Baik banget lah karakternya lah. Ya mirip kayak Dilan gitu tadi gue bilang ya. Karakter khasnya Pidi Baik yang dia itu nyeni, nyentrik, selengean, susah diajak ngobrol. Soalnya kalau ditanyain apa tuh jawabannya pasti yang way out of the box gitu, edgy gitu. Sangat-sangat Pidi Baik lah. Kalau lu suka tipe-tipe karakter yang seperti itu, lu juga akan suka sama Sadali pasti. Nah, sebelum dia merantau, Sadali itu bersedia buat terlebih dahulu dijodohin sama cewek yang namanya Arnaza. Dia diperanin sama Hanggi. Tapi walaupun perjodohan ini diatur sama orang tua masing-masing, mereka berdua sebenarnya juga saling mencintai dan akhirnya mau ngelakuin ta'aruf. Dan pas Sadali akhirnya diterima kuliah di ISI di Jogja, dia tuh janji bakal segera pulang setelah lulus untuk menikahi si Arnaza. Tapi masalahnya janji itu segera menemui batu sandungan guys. Jadi si Sadali itu kan nyari tempat tinggal ya, kayak yang tadi udah gue mention. Nah, dia tuh dapat tempat tinggal, dan yang nyewain tempat tinggal itu adalah cewek yang bernama Mera. Dia diperanin Adinia Wirasti. Si Mera ini juga penyuka seni, bahkan dia itu ngebuka galeri di deket kafe punya dia. Dan langsung Sadali itu terpikat pada pandangan pertama lah. Pertama ngeliat muka Mera, bahkan belum tahu dia itu siapa, langsung melongo nih si Sadali. Ya, dan singkat cerita, you know apa yang terjadi lah. Mereka berdua ngobrol, deket, saling jatuh cinta. Walaupun itu tadi ya, ada jarak usia di antara mereka. Gue nggak tahu jarak usianya berapa. Jadi Mera itu jauh lebih tua daripada Sadali ya, satu. Dan yang kedua, dia itu punya anaknya itu cewek dan udah masuk SD. Terus yang ketiga, of course karena dia punya anak, sebelumnya dia sudah menikah. Dia tuh nikah sama bule namanya itu Smith, dan mereka udah nikah selama 11 tahun ya. Tapi pernikahan mereka ini gak mulus, jadi sekarang lagi masuk proses cerai lah. Nah, gue langsung bertanya-tanya pada saat Mera tuh mulai jatuh cinta nih. Coba lu ikut berpikir ya, Mera ini kan ibaratnya tuh cewek yang udah kenyang makan asam garam kehidupan tuh. Karirnya udah mapan, dia punya kafe sendiri, dia nyewain rumah, walaupun itu properti dibagi dua sama suaminya ya. Dia punya kafe, dia punya rumah, dia punya galeri seni, networkingnya banyak banget sama para kurator-kurator tingkat internasional. Karirnya udah lumayan mapan intinya. Dan dia ini baru dilukai sama pasangan dia. Udah nikah 11 tahun, turns out si suami itu di luar negeri punya keluarga lain, udah nikah, udah punya anak.
bajingan memang si Smith ini. Sekali lagi ya, dia orang dewasa, udah mateng, banyak pengalaman, dan masih trauma dari hubungan dia yang terakhir. Nah kok bisa si Merah itu kepincut sama bocah bau kencur kayak Sadali? Ya dia ganteng, tapi kan dia masih kecil, masih baru masuk kuliah tuh, masih maba. Tapi kok bisa cewek kayak Merah itu terpikat sama orang seperti itu? Gue nggak menjelek-jelekan karakter Sadali ya. Karakter Sadali itu cowok yang ya kalau lu kenal kelihatan sekilas tuh emang bagus gitu. Emang ganteng, jago ngelukis dan segala macam. Kelihatan baik, sopan, nggak mabok tuh. Anjir, mahasiswa seni rupa isi, nggak mabok, nggak ngerokok, tuh. Tapi ciuman demen. Nah kok bisa tertarik gitu intinya? Itu gue mempertanyakan banget sih. Masalahnya Merah ini bukan Milea, dia bukan anak SMA, dan sekali lagi dia itu punya banyak pengalaman dan baru aja terluka sama hubungan dia yang terakhir. Nggak masuk akal buat gue kalau dia tuh bisa kepincut sama Brondong tanpa alasan yang jelas, cuman karena digombalin. Kecuali nih misalnya si Brondong ini punya kualitas yang sama sekali nggak dipunyai suami dia sebelumnya. Misal si Smith itu pelaku KDRT, nah ternyata si Sadali ini sangat-sangat religius misalkan, anti banget sama KDRT, lemah lembut. Atau misal si Smith itu mengekang istrinya, tapi si Sadali ini membebaskan istrinya, perempuan tuh harus berkarya dan lain-lain. Make sense kalau kayak gitu. Ada kelebihan yang dipunyai sama si Brondong yang tidak dipunyai sama suami bulenya. Tapi di sini gue nggak melihat semua itu. Itu sesuatu yang agak gue sayangkan sih. Soalnya ini film rapi banget sebenarnya. Ya rapi dari urusan teknis, rapi juga urusan penceritaan. Soalnya yang ngedirect kan si Kunz Agus ya. Dan Kunz Agus itu buat gue adalah salah satu sutradara Indonesia paling underrated. Film-film dia itu oke-oke semua, solid semua. Misal nih Surga Yang Tak Dirindukan yang pertama tuh, untuk ukuran film religi ya, yang ngomongin poligami dan segala macam, storytellingnya lumayan enak. Bandingin sama sequel-sequelnya ya, jauh lebih bagus yang pertama. Terus Galaxy itu juga underrated, film romance remaja yang jauh lebih bagus daripada teman-temannya yang lain. Film-film itu enak ditonton, soalnya itu tadi Kunz Agus sebagai seorang sutradara itu jago dalam bercerita. Jadi pada saat ini film kayak kerasa minim konflik ya, seperti biasa sih film-filmnya PD kan emang minim konflik ya. Dilan tuh juga sebenarnya minim konflik loh. Kayak nggak ada konflik utamanya. Kayak cuman fragmen-fragmen yang dikumpulin jadi satu. Nah di saat Kunz Agus dapat naskah seperti itu, di film ini dia tuh nggak kebingungan. Dia malah manfaatin itu. Jadinya gue ngerasa nih nonton Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu itu kayak gue lagi diajak jalan-jalan santai keliling Jogja naik motor sore-sore. Kayak nyaman banget. Penceritaannya itu ngalir dengan enak. Nah cuman yang agak gue sayangkan adalah pemilihan lagunya. Ini film kan settingnya tahun 90-an ya, tapi lagunya tidak 90-an. Dan sebenarnya nggak harus sih, nggak ada aturan yang seperti itu. Bahkan di beberapa kasus pemilihan lagu yang beda banget sama latar waktu itu bisa jadi sebuah statement. Kayak misalkan Gadis Kretek tuh, dia kan lagunya modern banget, padahal setting ceritanya jadul. Karena emang dia pengen memperlihatkan kalau oke, cerita gue ini progresif, melawan zaman tuh. Di saat settingnya zaman dulu, tapi gue punya karakter perempuan yang sangat-sangat mandiri. Tapi kalau di sini gue nggak merasakan itu. Soalnya lagu-lagunya itu kayak sebatas itu loh, kompilasi greatest hits, lagu-lagu viral dari TikTok. Niscaya punya Bilal, terus dari planet lain Sal Priadi, terus Melukis Senja Budi Doremi dan lain-lain. Gue lupa apa lagi. Bernadia kayaknya juga ada deh seingat gue. Jadi kayak itu tuh lagu-lagu yang sempat viral di TikTok dikumpulin terus dijadiin playlist di sini. Gue nggak menampik kalau itu semua lagu enak buat didengar, tapi ya udah itu aja. Kayak sebatas kita sebagai penonton tuh diajak buat karaoke lagu-lagu viral. Lagu-lagunya itu daripada dipakai untuk menguatkan adegan, kerasanya tuh lebih kayak pengen bikin penonton ngerespon dengan, oh gue tahu lagu itu, oh ada lagu ini toh, nyanyi agak sayang sih. Kalau misalkan cuman ada satu lagu nih, misalkan contoh lagunya Niscaya tuh, lagunya Bilal doang dipakai, fine. Lagu-lagu yang lain mungkin beda, nggak masalah. Tapi di sini semuanya tuh kayak kompilasi lagu viral TikTok. Padahal biasanya film-film adaptasi novelnya PD tuh gue suka lagu-lagunya, karena itu lagu-lagunya PD. Dilan contohnya tuh, Dilan atau Ancika kemarin, lagu-lagunya PD kan yang isi, dan itu bagus-bagus, emosional lagunya. Oke, itu soal lagu ya. Kita balik ke storytelling nih. Walaupun tadi gue bilang storytellingnya itu minim konflik, tapi sebenarnya enak, ngalirnya tuh nyaman. Ya dari naskahnya, ya dari penyutradaraannya. Cuman begitu masuk ke mungkin setengah jam, gue lupa lah. Pokoknya masuk ke paruh-paruh akhir itu kayak mulai kehilangan pijakan gitu. Kayak kekurangan-kekurangan yang tadinya nggak ada tuh mulai kerasa di sini. Misal yang agak mengganggu tuh ini, ada plot soal Budi. Budi itu adalah sahabatnya si Sadali yang doyan mabok. Nah si Budi ini mendadak cemburu sama Sadali karena Sadali itu
pas pesta tahun baru dipeluk-peluk dan deket ngobrol sama Grace. Grace tuh yang diperanin sama itu ya Shania JKT. Dan Grace itu adalah adik sepupunya Mera. Itu kayak bakal dijadiin konflik baru, subplot. Karena emang dari awal udah kayak ada benih-benihnya. Budi ngeliatin si Sadali ngobrol sama Grace deket banget di saat si Grace tuh benci banget sama Budi, jijik banget sama Budi karena si Budi pernah mabok-mabokan terus muntah di galeri. Tapi kemudian itu subplotnya datang secara tiba-tiba dan menghilang juga secara tiba-tiba, kayak nggak penting aja. Itu salah satu hal yang janggal di penceritaannya. Terus yang kedua tuh soal resolusi konfliknya. Jadi konfliknya kan rumit banget ya. Ada cowok perantauan dan di kampung halamannya dia ninggalin pasangan nih ya, tunangan nih ya, yang mau dia nikahin. Terus kemudian si cowok jatuh cinta di perantauan sama cewek yang jauh lebih tua. Terus kemudian dia harus dealing dengan masalah itu. Gimana nih, apakah gue harus menyelesaikan hubungan gue yang di sini dengan Mera atau gue mengakhiri hubungan gue yang di rumah? Dan kalau gue mengakhiri hubungan di rumah itu gue harus berurusan sama konflik dua keluarga. Itu kan kompleks banget ya, itu rumit banget. Lu melibatkan perasaan banyak orang di sini, bukan cuman pasangan lu, orang tua lu juga, calon mertua lu juga. Rumit banget, tapi di film ini semua masalah itu selesai dengan cepat. Sangat cepat. Gue gak bilang mudah ya, tapi cepat dan instan. Lebih kayak buru-buru sih buat gue. Nah tapi untungnya walaupun ada beberapa kekurangan itu, gue seringkali bisa memaafkan, tetap enjoy. Salah satunya karena acting kedua pemainnya. Enak sih actingnya Adjie Dito sama Adenia. Come on lah, kita udah tahu kapasitas dia tuh seperti apa. Dia selalu bisa ngasih bobot emosi, dia selalu bisa ngangkat kualitas naskah di saat naskahnya misal kurang oke. Kalau Adjie Dito di sini dia kan dikasih dialog-dialog ala PD baik ya. Dan buat gue dia itu bisa menangani dialog-dialog itu dengan natural. Nggak yang kedengeran cringe, nggak yang kedengeran terlalu berusaha puitis atau terlalu dramatis. Takarannya pas, enak si Adjie nih mainnya. Dan chemistry mereka berdua tuh lumayan manis. But tetapi chemistry sekuat apapun nggak bisa mengatasi masalah terbesar di naskahnya, yaitu cara dia menangani persoalan romance yang punya jarak umur. Pada saat dua karakternya berinteraksi, ngobrol, kita tuh lebih banyak ngedenger dialog-dialog puitis ya, sekali lagi khasnya PD ya. Tapi kita jarang ngedengerin dua karakternya itu bertukar sudut pandang. Padahal nih approach film yang minim konflik, lebih banyak ngobrol, itu modal yang udah gede banget nih buat ngasih lihat dinamika karakter dia. Mirip-mirip sama Before Sunrise lah, film favorit gue. Itu kan ngobrol semua, tapi justru dari ngobrol itu kita jadi tahu semua hal tentang karakternya. Kita tahu pola pikir mereka gimana, konfliknya apa, dinamika yang terjadi seperti apa. Nah di sini nggak ada, kayak ya udah ngobrol, dialognya puitis dan polanya selalu sama nih. Sadali mengeluarkan kalimat-kalimat sakti, kalimat-kalimat nyeleneh kayak Dilan gitu. Terus kemudian Mera dengan mudahnya akan terpukau. Wah, gimana ya, sekali lagi Mera ini perempuan yang sudah sangat berpengalaman. Dia perempuan dewasa. Di saat digombalin mestinya nggak semudah itu luluh. Dan dia bukan perempuan dewasa biasa. Dia sekali lagi udah mapan, udah sukses, wanita mandiri, pernah mengalami hubungan yang gagal, nggak akan semudah itulah. Dan sayang banget gitu lu punya karakter perempuan yang seperti Mera, yang mandiri banget, tapi lu jarang mengeluarkan sudut pandang dia tuh seperti apa, isi pikiran dia tuh seperti apa. Yang lu denger dari Mera hanya luka-luka dia, hanya kayak wah aku sedih, suamiku ini seperti ini, anakku dilukai dan lain-lain. Tapi kita jarang banget mendengarkan ini loh, isi kepala Mera, si perempuan mandiri dan cerdas ini seperti apa. Padahal kalau misalkan dialognya itu diisi barter sudut pandang dua karakternya, dinamika psikis dari romansa beda usianya tuh pasti bakal kerasa. Pasti bakalan muncul konflik deh di saat ada brondong 20 tahunan sama cewek. Di sini Mera umurnya 40-an ya. 40-an tahun berarti 20 tahunan gapnya. Ngobrol itu pasti bakal ada perbedaan dari sudut pandang mereka. Dan itu yang bikin romansnya kuat kan, karena in the end nantinya perbedaan itu bisa disatukan oleh cinta. Tapi di film ini nggak ada, kayak hubungannya ya udah nggak ada bedanya sama romans karakter yang umurnya sama. Jadi ya intinya hidup ini terlalu banyak kamu itu kayak terlalu menyederhanakan dinamika psikis yang kompleks, menyederhanakan hubungan karakternya, menyederhanakan karakter itu sendiri. Jadinya sayang banget. Padahal justru kekuatan utama dan daya tarik terbesar filmnya kan itu, percintaan beda usia. Cuman gue nggak merasakan sesuatu yang stands out dari situ. Ya udah, ini kayak romansa biasa aja. Misalkan lu ganti karakter Mera dengan karakter
karakter mahasiswi biasa, hasilnya nggak akan jauh beda. Ya kalau skor buat Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, gue kasih 5,5 dari 10 lah. Tapi itu bukan angka yang buruk loh. Dalam arti sebenarnya kalau di luar persoalan filmnya itu nggak berhasil menangkap dinamika romance age gap, dia tuh eksekusinya oke, aktingnya bagus, directingnya solid, teknisnya juga oke, semuanya oke, nyaman buat ditonton. Cuman begitu gue berpikir terus apa yang bisa ditangkap dari Cinta Beda Usia ini, nggak ada ternyata. Itu aja sebenarnya. So kalau misalkan lu masih tertarik buat nonton, nggak apa-apa, masih sangat layak untuk ditonton di bioskop ini. Mungkin aja lu bisa sangat terhibur, bisa sangat tersentuh, ngerasa melting sama romansnya, gue nggak tahu. Jadi silahkan dicoba. Dan buat yang udah nonton, bisa juga bagiin perspektif lu di kolom komentar, review lu seperti apa. Jadi mungkin yang belum nonton tuh bisa dapet banyak sudut pandang lah. Seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, dan lo juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini ya dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Nanti silahkan ditunggu aja pengumuman live stream khusus member bulanannya akan dilaksanakan kapan. Alright, dan gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.